Selamat siang untuk kita semua. Siap, selamat siang. Kayak gitu ya, mantap. Oke, baik teman-teman. Jadi dari Bapak ada program dari pemerintah yang melibatkan Kementerian Agama untuk menyampaikan ataupun sebagai penyuluhan terhadap pencegahan stunting terhadap calon-calon pengantin. Nah, mungkin kalian berpikir bahwa calon pengantin itu yang mau menikah, tetapi tidak. Kategori calon pengantin namanya calon. Berarti kalian juga akan dipersiapkan sebagai pengantin suatu saat. Nah, untuk sampai ke sana, kita harus tahu yang namanya pencegahan stunting terhadap anak. Nah, kalau Bapak tanya dulu, di antara kalian kira-kira apa yang kalian ketahui tentang stunting? Coba ada yang mau katakan, apa itu stunting? Si Olivia mengatakan stunting itu adalah kurangnya asupan gizi terhadap anak. Ada lagi yang tahu definisi stunting? Silakan. Oke, bagus. Pertumbuhan anak yang tidak normal. Ada lagi, teman-teman? Apa itu stunting? Ayo, mana yang turut masuk dulu? Anak yang kerdil, Pak. Anak-anak yang kerdil. Dari mana kau tahu itu? Karena pertumbuhannya apa? Enggak abnormal gitu, Pak. Oke, jadi sebenarnya stunting pada anak itu merupakan gangguan pertumbuhan terhadap perkembangan anak, atau bisa dikatakan juga kurangnya asupan gizi terhadap anak sehingga menyebabkan stunting. Nah, misalnya ada seorang anak kecil, dia karena kurang asupan gizi, mungkin juga karena kurang diperhatikan dari orang tuanya, bisa jadi juga karena tuntutan ekonomi dari keluarga tidak sanggup memberi suplemen-suplemen, vitamin-vitamin ataupun susu ataupun gizi-gizi lainnya yang menyangkut pertumbuhan si anak tadi, sehingga terjadilah stunting. Nah, misalnya seorang anak itu mengalami stunting di usia si anak itu, dia tidak lagi dengan teman sebayanya, dia tidak sama pertumbuhannya. Mungkin tinggi badan si anak yang korban stunting tadi seperti ini, baru pada usianya udah segini. Itulah yang mau kita cegah. Maka apa yang upaya kita lakukan? Kira-kira untuk upaya melakukan pencegahan stunting ini, kira-kira ada nggak yang mau menyampaikan suaranya? Bagaimana cara pencegahan stunting itu? Siapa yang mau bersuara? Silakan, Bayu. Yang pertama itu menjaga pola makan. Oke. Lalu memberikan suplemen atau vitamin. Oke. Belum. Memberikan suplemen atau vitamin, lalu memberikan suplemen atau vitamin kepada anak atau kepada ibu hamil, atau gimana? Kepada anak, bisa juga kepada ibu hamil, Pak. Oke, ada lagi yang mau bersuara? Silakan. Kira-kira apa menurut kalian pencegahan stunting yang diupayakan, entah dari dinas kesehatan, entah dari posyandu, entah dari gereja, bahkan dari gereja terkhusus gereja Katolik itu sebelum menikah kepada calon pengantin itu mengadakan kursus KPP. Tahu KPP kepanjangannya kan? Kursus persiapan perkawinan selama kurang lebih 3 bulan. Sehingga kalau tidak dapat sertifikat itu, maka dia tidak bisa, atau calon mempelai itu tidak bisa menikah. Salah satunya yang dibuat, yang dikatekisi melalui kesehatan si pasangan calon suami dan istri ini. Nah, jadi di situ di dalam gereja Katolik juga sudah ada jelas kalau misalnya sebelum menikah itu jelas harus cek kesehatan. Jangan-jangan salah seorang dari calon pengantin tadi, calon mempelai itu mengalami mandul permanen. Siapa yang mau suami atau istrinya nanti mandul? Padahal salah satu tujuan dari perkawinan adalah memperoleh keturunan. Tapi kalau Bapak bilang, apakah memperoleh keturunan itu adalah tujuan yang paling utama dalam perkawinan? Apa itu? Tujuan perkawinan yang paling utama adalah saling membahagiakan antara suami dan istri, saling mensejahterakan atau demi kesejahteraan bersama. Lalu buah dari saling mencintai tadi, saling mengasihi tadi, saling berbahagia tadi itu
itulah ungkapan anak itu sebagai ungkapan cinta dari seorang dari mempelai, dari pengantin itu. Nah, kira-kira seperti itu. Maka bagus ya, tadi ada si Wahid mengatakan bahwa pencegahan stunting itu bisa dari menjaga pola makan, bisa dari suplemen-suplemen. Maka kalian nanti ketika sebelum menikah, sebenarnya dari gereja juga sudah, Bapak sudah pernah juga memberikan kursus persiapan perkawinan kepada 9 pasang di Paroki Banda Aceh, Gereja Hati Kudus yang berhadapan dengan Masjid Baitur Rahman. Sudah Bapak lakukan di 9 pasang. Memang kalau kita mau belajar bisa juga di searching dari Google. Maka apa aja upaya atau pencegahan terhadap stunting pada anak ini supaya anak ini tidak mengalami gangguan pertumbuhan karena kurangnya asupan gizi. Yang pertama itu adalah menjaga pola makan. Itu betul. Jangan nanti makan cuma 1 kali 1 hari. Maka kalau kalian jadi orang tua nanti perhatikan anakmu. Baru mengenai kapan imunisasi, kapan ke dokter gizi, baru menshare-nya juga kepada bidan desa, kepada posyandu mengenai gizi-gizi apa saja yang perlu diperoleh. Yang kedua itu adalah ketika nanti kalian ibu hamil, kalian itu harus bisa juga apa? Melihat atau memperhatikan suplemen yang kalian minum. Itu mungkin nanti sudah ditawarkan dari dokter kandungan atau dari dokter gizi atau dari bidan desa. Kalau kalian di desa dari klinik itu akan diberikan nanti suplemen itu ada macam-macam. Biasanya kalau orang yang kurang mampu mungkin yang standar